semuanya, perkenalkan nama saya Yonki Simonika dari kelas 10D SMK Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika pada aspek ekonomi dan hukum yang terjadi pada masyarakat. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan di bidang ekonomi. Dampak positifnya yang pertama ada produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kedua, kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Ketiga, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Keempat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Selanjutnya, semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Lalu, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Selanjutnya, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. Selanjutnya, harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. Bisnis yang berbasis TIK atau biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain internet banking, SMS banking, dan e-commerce. Adapun dampak negatif pada aspek ekonominya yaitu terjadi pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan konsumtif, boros dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Lalu adanya aksi tipu-menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Lalu dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para pejudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Resistensi membeli secara online. Bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online, akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima, atau barang yang tak dikirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tak diterima. Selanjutnya, dampak sosial informatika pada aspek hukum. Yang pertama, membantu menguatkan supremasi hukum. Kedua, membantu meningkatkan sistem demokrasi yang dijalankan rakyat. Ketiga, meningkatkan tuntutan dilaksanakannya hak asasi manusia. Keempat, membantu menyiarkan kebijakan dan aturan dari pemerintah pada rakyat secara luas. Yang kelima, menguatnya regulasi hukum. Keenam, memperketat pengaturan berlandaskan hukum. 7. Mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai hukum. Kedelapan, membantu terkuaknya kasus yang merugikan, misalnya kasus kejahatan yang menjadi viral dan mendapat dukungan masyarakat. 9. Media bagi rakyat untuk menyampaikan suara terhadap kinerja lembaga hukum. 10. Membantu merekam dan menyimpan suatu perkara untuk dijadikan alat bukti hukum. Dampak negatifnya, yang pertama, banyak muncul kabar bohong atau hoaks yang merugikan. Kedua, munculnya berita yang bertujuan adu domba antar golongan. 3. Munculnya tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat. 4. Mengikis sikap toleransi antar umat beragama yang memicu kekerasan. 5. Meningkatkan tindakan kejahatan dunia maya, seperti peretasan dan pencurian data. 6. Muncul kasus perundungan siber atau cyberbullying. 8. Banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di media online. 9. Munculnya kasus predator anak, yaitu orang dewasa yang suka mengincar anak-anak untuk diculik karena marak orang tua mengunggah foto anak mereka di sosial media. 10. Maraknya kasus penipuan berbasis online yang memicu perancangan undang-undang perlindungan di dunia maya. Sekian penjelasan materi dampak sosial informatika pada masyarakat di bidang ekonomi maupun hukum. Terima kasih.